Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri Simpanan Pria Angkuh, episode 88. Jauhi Edwin. Nadira membuka matanya ketika merasakan kecupan lembut bibir suaminya. Senyum mengembang di bibirnya ketika melihat wajah suaminya yang begitu sangat dekat dengan wajahnya. "Jangan cium-cium, baru bangun, bau," ucap Nadira yang menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. "Sejak tadi dibangunin, tapi nggak mau bangun. Ternyata pakai dicium juga baru mau bangun." Arga tersenyum dan sedikit menarik hidung istrinya. "Tidur Dira keenakan, sampai nggak sadar kalau dibangunin." Nadira tersenyum. "Bangun, mandi, sholat," perintah Arga. Nadira diam menatap wajah suaminya. Dirinya tidak menyangka bahwa sekarang suaminya bangunkannya saat subuh seperti ini. "Ayo, kenapa diam?" Pria itu menarik hidung istrinya. Nadira beranjak dari tempat duduknya. Ia kemudian mandi bersama dengan suaminya dan menunaikan sholat subuh bersamanya. Nadira duduk di depan suaminya dan mengambil tangan suaminya serta mencium punggung tangan milik suaminya. Ini untuk pertama kalinya suaminya menjadi imamnya saat sholat. Arga tersenyum ketika melihat istrinya yang mencium punggung tangannya. Ia mencium kening istrinya dan mencium bibir istrinya, serta pipi istrinya kiri dan kanan. Selama ini, mereka selalu melakukan sholat di masjid, dan ini untuk pertama kalinya dirinya menjadi imam istrinya. Arga sudah mulai belajar tata cara sholat dari ponsel yang dimilikinya, dan dirinya sudah mengetahui seperti apa tata cara menjadi imam, karena Iswandi sudah mulai mengajarinya walaupun belum seluruhnya. Tidak sulit baginya untuk belajar, karena memang dirinya memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan daya ingat yang kuat. Ia mulai yakin untuk menjadi imam untuk istrinya setelah mulai mempelajari tentang tata cara sholat yang benar. "Habi, apa Dira boleh ke teras depan?" tanya Nadira. "Mau ngapain?" tanya Arga. "Dira pengen lihat keindahan pagi di kota Medan, Bi," jawab Nadira. "Ya boleh." Arga tersenyum dan buka mukena istrinya. Setelah ia menikah dengan Nadira, dirinya merasa mulai terarah, tidak seperti dulu yang hidup tanpa aturan dan tidak tahu arah. "Senang di sini?" tanya Arga. "Iya senang. Ternyata kota Medan itu kota besar ya, Bi," ucap Nadira. Pagi ini Nadira begitu sangat senang dirinya bisa melihat keindahan kota Medan dari atas bangunan tinggi yang ditempatinya. Arga tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Kalau kata Pak Junta, di sini mobil kesenggol tidak masalah. Selagi tidak rusak dimaafkan saja. Seperti itulah padatnya jalan," jelas Arga. Nadira tertawa saat mendengar ucapan suaminya. "Apakah seperti itu?" tanyanya. "Iya, kalau supir Medan yang bawa mobil kita maklum saja," ucapnya. "Habis sekarang bicaranya sudah seperti Pak Junta." Nadira tertawa. Arga tertawa mendengar ucapan istrinya. "Di sini tidak ada yang namanya uang 50, ucap Arga. "Kalau nggak ada uang 50, jadi yang ada uang berapa, Bi?" tanya Nadira. "Uang limpul," jawab Arga. "Limpul itu berapa, Bi?" tanya Nadira. "Limpul itu 50, jadi orang Medan bilangnya limpul." Nadira tertawa ketika mendengar keterangan suaminya. "Hai sayang Dedi, kamu itu masih di sini, tapi sudah nyampe ke kota Medan. Lihat ini," ucapnya mengusap perut istrinya dan menciumnya. "Mana bisa lihat, Bi, masih ada dinding pembatas," jawab Nadira. Arga tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. "Beberapa hari lagi kita akan terbang ke Jepang, Tokyo." "Dira beneran terasa seperti mimpi," ucap Nadira yang mengusap kepala suaminya yang duduk di depannya dan mencium perutnya. Arga tersenyum dan kemudian berdiri. Pria itu memeluk tubuh istrinya dari belakang.
Mereka begitu menikmati pemandangan pagi di kota Medan saat ini. Nadira tersenyum, dirinya hanya diam dengan memeluk tangan suaminya. Di saat udara terasa dingin seperti ini, pelukan hangat suaminya begitu sangat membuat dirinya nyaman. "Tunggu sebentar ya, ada yang telepon Habi," ucapnya. "Iya," jawab Nadira yang masih berdiri di depan balkon kamarnya. Pagi ini udara terasa cukup sejuk, angin sepoi-sepoi yang terasa begitu sangat menyejukkan tubuhnya. Namun dirinya sangat menikmatinya. Arga memandang ponselnya yang berdering. Pria itu tidak mengerti mengapa Iswandi menghubunginya sepagi ini. "Halo," ucap Arga. "Halo Tuan Arga, bagaimana hari Anda di kota Medan?" tanya Iswandi. "Apakah aku harus memberikan laporan kepadamu? Lagi pula bila aku mengatakannya, aku yakin kamu tidak akan paham." Arga tersenyum. Iswandi tertawa lepas ketika mendengar ucapan bosnya. Pria itu sudah begitu terbiasa mendengar bosnya yang sengaja menertawakannya. "Aku sangat baik di sini," jawab Arga. "Aku senang mendengarnya. Dan nanti bila Anda pulang, aku mau minta bawakan aku salak Medan dan juga jeruk beras tagi," pintanya. "Kamu berani minta oleh-oleh kepadaku?" Arga berkata dengan sedikit mengeraskan suaranya. Iswandi tertawa saat mendengar ucapan bosnya. "Kalau Anda yang membelikan, apa saja pasti terasa sangat enak dan juga manis Tuan. Lagi pula Anda hanya tinggal memerintahkan orang saja untuk membawakan barang-barang Anda," ucap Iswandi. "Kamu memang orang yang paling berani berkata seperti ini kepadaku," Arga berbicara dengan gaya angkuhnya. Namun dirinya tersenyum tipis ketika mendengar ucapan asisten pribadinya tersebut. Iswandi hanya tertawa saat mendengar ucapan bosnya. "Ada apa? Mengapa mobilku di jam-jam seperti ini? Apa kamu tahu bahwa ini masih sangat pagi?" ucap Arga. "Iya Tuan, aku tahu ini masih sangat pagi. Namun aku tahu Anda sekarang sudah melakukan sholat subuh. Jadi Anda pasti bangun subuh dong," ucap Iswandi. "Sudahlah, tidak usah banyak basa-basi. Cepat beritahu ada apa." Arga begitu sangat kesal berbicara dengan asistennya tersebut. Namun benar apa yang dikatakan oleh Iswandi, bahwa dirinya bangun saat subuh dan sekarang ia sedang menikmati matahari terbit dari balkon kamarnya bersama dengan istrinya. "Tuan Arga, saya ingin Anda melakukan apa yang saya inginkan," ucap Iswandi. "Sejak kapan kau pandai berkata seperti ini?" ucap Arga dengan sangat kesal. Iswandi hanya tersenyum tipis mendengar gaya bicara bos angkuhnya. "Saya tidak bisa mengatakan apa-apa dulu Tuan. Namun satu hal yang harus Anda ingat, bahwa saya ingin mulai saat ini Anda menjauhi Tuan Edwin." Arga diam saat mendengar ucapan asistennya tersebut. "Saya tidak ingin beliau berpikiran apapun. Jadi Anda harus bersikap seperti biasa, namun menjaga jarak dengan beliau. Anda jangan mengatakan apapun kepada beliau tentang keberadaan Anda di Jepang. Bila dia bertanya kapan Anda kembali ke Jakarta, jawab saja bila pekerjaan selesai, Anda akan langsung pulang." Iswandi berbicara dan mengajari bosnya tersebut. Arga menganggukkan kepalanya. "Apakah dia ada hubungannya dengan masalah papaku?" tanyanya. "Seperti yang saya katakan Tuan, kita belum tahu mana yang teman dan mana yang lawan. Yang pasti saat ini, orang terdekat bisa saja menjadi masalah buat kita," jelas Iswandi. "Aku mengerti. Saat aku akan berangkat ke Medan bersama dengan Nadira, apa kau memang sudah memastikan tidak ada yang mengetahui keberadaan Nadira?" tanya Arga. "Tidak ada Tuan, saya pasti itu. Saya akan mengirimkan orang kita dari sini untuk mengawal Anda di sana." "Iya," jawab Arga. "Baiklah Tuan, selamat bersenang-senang." "Kau juga, jangan terlalu mengurusi aku sampai lupa bahagia," ucap Arga. Dirinya begitu sangat tahu bahwa asisten pribadinya hanya memikirkan dirinya saja tanpa menghiraukan kebahagiaannya sendiri. "Insya Allah sebentar lagi saya akan mengejar kebahagiaan saya Tuan," Iswandi tersenyum. "Ya sudah kalau begitu, aku ingin melanjutkan kemesraanku bersama dengan istriku." Arga memutuskan sambungan telepon tersebut. Jalan-jalan ke Pekanbaru
jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.